Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari. Sesuaiin aja ucapan tadi. Pada saat kalian semua nonton konten ini. Selamat datang di DNA Bayan bersama gue Galang Putu Bayan di konten Radio Bayan. Akhirnya setelah nunggu 1,5 tahun, DNA Bayan akhirnya dapet. Bukan dapet sih, dimonetize juga. Alhamdulillah banget udah dapet iklannya. Tapi ini ada tapinya nih sekarang. Kira-kira bulan Juni, akhir Juni, resmi dimonetize juga channel ini. Gue mau bilang makasih banget untuk semua yang udah nge-sub, yang udah nonton. Akhirnya bisa dipasang iklan juga. Cuma yang jadi keresahan baru buat gue saat ini adalah gue bener-bener lagi ada di persimpangan jalan. Maksudnya persimpangan jalan itu ya, gue apa bikin konten yang menurut gue cukup untuk idealis gue doang. Yang seperti yang lo tahu, konten DNA Bayan mungkin mayoritasnya ngebahas soal film lah, apalah. Walaupun kalau boleh jujur, ngebahas film pun sebenarnya bukan idealis yang pengen ditonjolin di channel ini gitu loh. Karena pada dasarnya DNA Bayan dulu dibikin emang untuk ya lucu-lucuan, buat seneng-seneng aja. Dan setelah AdSense lagi, setelah diterima monetize-nya, sedikit banyak ada hal yang mempengaruhi idealis gue. Gue sempat ragu untuk bikin video apa lagi selain karena pembahasan film. Gara-gara pandemi ngebahas film pun jadi bingung. Ngebahas film apa karena nggak ada film yang keluar selama pandemi. Bahkan ada beberapa film yang akhirnya ditunda sampai tahun depan. Gue jadi sempat mikir untuk gimana ya kalau misalnya gue bikin konten tiap hari, konten apapun itu, ngasal yang penting gue dapat duit dari AdSense. Gue sempat kepikiran begitu. Gue sampai akhirnya ya mau itu konten dalam tanda kutip sampah, mau itu konten nggak guna sama sekali pun, atau gue tetap bikin ngebahas film lagi, atau bikin Radio Bayan yang isinya itu semua keresahan gue, semua apapun yang pengen gue omongin, semua pemikiran gue sampai di titik di situ. Gue harus mempertahankan idealis gue yang untuk ngomongin soal keresahan, ngomongin soal pemikiran gue, ngomongin soal kalau misalnya ada yang nyebut kritik sosial ya terserah gitu. Atau pandangan gue sebagai penikmat, ya gue perjelas pandangan gue sebagai penikmat film, harus gue bikin video-video kayak gitu lagi, atau gue ikut-ikutan aja bikin konten ya penting nggak penting. Gue ngebahas dalam kalau misalnya gue punya pikiran chat, mungkin gue ngegosipin artis gue, atau mungkin gue misalnya ngebahas nih ya politik gitu loh. Cuma balik lagi, awal bikinnya DNA Bayan itu ya untuk senang-senang, untuk iseng aja.
Dan dari awal juga gue, terus Alban Putubayan dan Ajis Putubayan pun gak ada niat bikin konten politik, ngebahas politik, enggak. Terus gue sadar, emang harus diakuin, konten yang ngebahas politik, konten yang ngebahas agama saat ini banyak penontonnya. Gue tahu itu. Tapi gue juga tahu diri, gue juga sadar takaran ini DNA Bayan tuh di mana. Bukannya berarti gue orang yang benci sama politik. Kadang-kadang sering kok ngomongin politik, sering juga gue tahu perkembangan politik seperti apa. Iya. Cuma gue nggak mau ada konten yang ngebahas politik yang beneran politik, karena ya gue nggak mau dituduh gue berpihak ke salah satu pihak. Gue nggak mau dituduh berpihak. Kalau misalnya gue ngomongin politik di channel gue, yang nonton di channel ini paling beranggapan cuma dua hal. DNA Bayan itu kalau nggak penjilat, ya DNA Bayan itu mungkin bisa dituduh nanti lama-kelamaan bisa dituduh biang makar. Ya mungkin nantinya. Ini mungkin loh. Lalu pengen ngebahas agama. Sekali lagi ngedengerin ceramah aja gue suka gitu. Cuma gue tahu diri di DNA Bayan ini bukan kapasitasnya untuk ngebahas soal itu. Karena gue tahu agama juga sensitif. Tanggung jawabnya juga berat. Kasarnya gini, kalau misalnya kasarnya ya, kenapa seidealis gitu nggak mau ngomongin politik, nggak mau ngebahas agama di DNA Bayan? Karena ya image ya, kalau politik, image ya politik yang tergambarkan di masyarakat pada umumnya, ya politik itu busuk. Mungkin ya, politik itu busuk, itu mungkin. Tapi kalau ngebahas soal agama, kami DNA Bayan, kasarnya juga tahu kalau kami itu ya busuk. Kami yang busuk, yang gak seahli itu ngomongin agama. Lalu akhirnya balik lagi, gue daripada ngebahas hal-hal yang mungkin orang banyak nonton, yang mungkin orang akhirnya tertarik, yang mungkin akhirnya mungkin ke jumlah view banyak, ke jumlah, gue berpikir ini kayak ngejual idealis gue. Walaupun gue sadar nggak semua idealis itu berseberangan dengan materialistis. Baik juga kok orang yang akhirnya sukses mempertahankan idealis mereka, sukses juga dalam hal materialistis, dalam hal materi. Ya gue juga gak mau ngeles, gue juga gak mau semunafik gitu. Kalau gue hidup juga butuh materi. Akhirnya gue kepikiran untuk oke lah, DNA Bayan akhirnya dirubah formatnya. Iya, dirubah formatnya secara umum, iya. Tapi mungkin akan menjadi lebih idealis. Mungkin loh, mungkin. Artinya gue
mau terus bikin radio bayan, ngomongin apapun keresahan gue, ngomongin apapun yang mungkin jadi pemikiran gue, yang mungkin juga orang gak suka, itu hak kalian. Orang yang mungkin PS pemikiran sama gue, ya gue bersyukur banget. Dan mungkin nanti kayak Alban Putubayan punya kontennya sendiri, kayak Ajis Putubayan punya kontennya sendiri, dan semuanya tuh kekumpulnya di DNA Bayan. Tuh gue pengennya begitu ke depannya nanti. Dan gue juga berharap ya sih jumlah view makin banyak. Iya, karena gue juga butuh materi. Lalu setelah sekian lama akhirnya ada 1-2 konten yang dibikin gitu loh, yang akhirnya gue publish setelah mungkin sekitar ya kurang lebih setengah tahun gue nggak upload lagi gitu loh. Gue coba menikmati gitu loh, walaupun gue sempat ngerasain kok kosong, kok kayak ada yang kurang, sampai akhirnya gue iseng tiap pagi gue jalan kaki, gue download lah Pokemon Go. Akhirnya gue ngerasain kalau misalnya gue daripada pusing mikirin gue bertahan di idealis gue yang kesannya gue akan jadi keras kepala banget, atau gue ngikutin pasar dan ngincar cuma materi doang, kenapa gue nggak tanya ke diri gue sendiri? Kenapa gue nggak coba untuk bikin konten yang sekiranya bikin gue happy, bikin gue senang, bikin gue bahagia, ya bikin gue tuh plong, seenggaknya gue plong. Gue akhirnya jalan sambil nyari-nyari Pokemon tuh. Gue juga mikir, awalnya gue kayak dituntut, bikin konten apa lagi nih, bikin konten apa lagi, ngomongin apa lagi, ngebahas apa lagi. Akhirnya ya, kenapa gue nggak bikin apa yang bikin gue seneng, bikin gue bahagia. Dan mungkin itu salah satu hal yang kedepannya di konten ini bakal isinya apapun yang bikin gue senang. Dan tetap gue berusaha untuk nggak sebisa mungkin nggak nyinggung seseorang. Ya udahlah, sekian aja konten Radio Bayan kali ini. Gue Galang Putubayan pamit. Dadah.